kita melihat perang dagang, tentunya ini memberikan dampak yang signifikan juga terhadap channel logistik atau distribusi yang ada di mancanegara begitu ya. Dan kalau kita melihat efeknya untuk Indonesia kendaraan terminal, apakah sudah terasa mungkin di kuartal 1 2025 ini? Ya, kalau perang dagang ini kan memang menarik ya antara China dengan Amerika. Kemudian kita lihat di sisi area Asia Tenggara, kemudian Middle East sama Amerika Latin gitu ya. Nah, kebetulan negara-negara tujuan dari ekspor Indonesia itu tidak langsung ke Amerika, tapi lebih Asia Tenggara, Middle East sama Amerika Latin. Dan ini masih belum terimpact. Bahkan triwulan 1 pun kinerja kita masih meningkat lebih baik lagi gitu. Baik, tapi adakah mungkin antisipasi yang disiapkan? Kan kita tahu ini kan masih terus bergejolak begitu. Iya, iya, Artinya di sepanjang sisa 2025 ini berbagai kemungkinan masih mungkin akan terjadi. Lalu betul. seperti apa mungkin mitigasi atau antisipasi yang disiapkan perusahaan? Kalau kami melihatnya ini ada seperti ya tantangan dan ada suatu risiko, tapi juga ada peluangnya juga begitu ya. Kalau kita lihat misalkan dulunya Cina itu mengekspor banyak mobil itu langsung ke Amerika, terutama mobil EV listrik yang itu bagian daripada komitmen untuk global mengurangi emisi karbon. Nah, kemudian ada perang dagang ini akhirnya Cina juga merelokasi portofolionya tidak hanya di Amerika tapi di Asia Tenggara, misalkan di Indonesia begitu. Jadi saya melihat malah justru dengan adanya perang dagang ini kita kebanjiran impor yang lebih banyak mobil China begitu kira-kira Mbak Ana. Baik, artinya peluangnya yang sudah dirasakan saat ini lebih besar daripada risikonya? Iya betul. Baik, mungkin Bapak bisa sampaikan seperti apa sih proyeksinya ini akan memberikan profitabilitas untuk perusahaan di semester 1 2025 ini? Iya, kalau kita lihat di triwulan 1 kemarin kita terkait dengan ekspor itu tumbuh sampai 5%, kemudian impornya justru tumbuh 72,3% begitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendapatan kami itu tumbuh 15% dan bottom line tumbuh sekitar 33,2%. Itu sampai triwulan 1. Saya lihat kemarin kita evaluasi per April itu juga tumbuhnya lebih besar daripada triwulan 1 kira-kira gitu. Dan kita lebih optimis dari triwulan 1, triwulan 2 ini juga masih going concern untuk pertumbuhan itu sendiri Mbak Ana. Baik, untuk sektornya apakah memang sektor otomotif ini yang memberikan kontribusi paling besar? Iya, kontribusi otomotif itu lebih didominasi oleh mobil atau CPU, kemudian kita juga ada truk sama bus gitu ya sekitar 10%, CPU-nya sekitar 75%, kemudian ada alat berat, kemudian juga ada spare part gitu. Dan CPU ini menjadi dominasi untuk pendapatan dari FBCC. Baik, bagaimana dengan sektor-sektor yang mungkin menjadi terkoreksi karena adanya ketidakpastian ini? Apakah ada yang menurut Bapak ini adalah korban mungkin ya dari Iya, iya, adanya iya. volatilitas di global? Kalau karena global itu satu kesatuan di sisi trade perdagangannya, saya lihat sekarang untuk yang mining ya agak mengalami penurunan, tapi untuk perkebunan seperti CPU itu membutuhkan alat-alat berat yang cukup signifikan sehingga kita lihat alat berat ini mengalami pertumbuhan begitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi mobil sendiri, pasar domestiknya juga agak tertekan karena mungkin daya beli masyarakatnya turun gitu ya. Tapi kalau lihat secara ekspor itu juga mengalami kenaikan justru gitu. Jadi tantangan itu bisa kita rubah menjadi suatu peluang yang bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan begitu. Baik, tadi Bapak sampaikan yang memberikan kontribusi ini banyak dari CBU begitu Iya. ya, lalu dari alat berat juga. Artinya dibutuhkan mungkin luas wilayah yang lebih besar juga begitu. Mungkin boleh Iya. dijelaskan sejauh ini seperti apa kapasitas terminal yang dikelola oleh perusahaan? Ya, kalau secara keseluruhan kapasitas kami itu sekitar 950 sampai 1 juta begitu ya. Nah, untuk yang di internasional itu kapasitasnya sekitar 750.000 unit, sedangkan saat ini sekitar 450.000 unit untuk penanganan IPCC terhadap kargo ekspor sama impor. Jadi itu sekitar hampir 55 sampai 60%. Dan kedepannya kita juga sudah melakukan antisipasi dengan penambahan kapasitas baik yang di internal terminal maupun rencana pembangunan gedung parkir gitu Mbak. Baik, kapan itu rencananya bisa direalisasi Pak? Untuk yang pembangunan lahan dan area di sekitar terminal kita siapkan saat ini lagi pengurusan AMDAL, IMB-nya sudah kita terima dan ketika perizinan sudah selesai kemungkinan di awal 2027 sudah bisa groundbreaking dan bisa operasi gitu. Baik, bagaimana untuk rencana di 2025 ini saja? Apakah ada rencana ekspansi perusahaan yang mungkin wajib untuk diketahui oleh masyarakat? Iya, kita juga sudah pipeline untuk operasi ekspansi khususnya di Indonesia Timur ya.
baik di itu Lembar, daerah di Surabaya dan ikutannya dalam satu konsolidasi Pelindo Group gitu, Pak. Karena secara pemulihan bisnis Pelindo itu sekarang mengkhususkan untuk perusahaan-perusahaan berdasarkan kargonya gitu. Jadi ada kontainer, kemudian ada logistik, kemudian ada multi terminal, kemudian ada marin gitu. Nah, IKT ini bagian daripada subholding multi terminal. Di mana multi terminal kami menangani untuk kendaraan, untuk kargo ro-ro dan untuk ikutan ekosistemnya begitu. Baik, dan untuk pemilihan wilayahnya di Indonesia Timur, apakah ini artinya memang karena potensinya cukup besar ada di sana? Iya, kita sebetulnya saat ini sudah mengoperasikan di 6 branch ya. Pertama yang di Jakarta, kemudian di Belawan, kemudian di Pontianak, terus kemudian Banjarmasin dan Balikpapan dan di Makassar. Sebetulnya di Indonesia Timur pun kita sudah mengoperasikan di sana. Tahap awal kita lakukan standarisasi, transformasi. Tahap berikutnya akan kita lakukan dengan komersialisasi sama pembentukan ekosistem yang lebih terintegrasi supaya logistik cost dari sisi kendaraan ini lebih efisien gitu, Mbak. Baik, tadi kan Bapak sampaikan ekspansinya ini kan tidak hanya ke satu daerah ya, tapi Iya. ada beberapa daerah. Apakah ini akan secara serentak nanti diberlakukan bersamaan atau akan secara bertahap atau seperti apa? Iya, kita lakukan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan juga kesiapan dari infrastrukturnya. Jadi kalau kemarin sebelumnya kita pembukaan brand itu di Balikpapan, kemudian tahun 2025 ini yang kemarin di Banjarmasin, kemudian kita bertahap sesuai dengan roadmap dan kebutuhan dari sisi ekosistemnya itu sendiri, Mbak Ana. Baik, dan apa yang menjadi tantangan untuk ekspansi di daerah-daerah tersebut? Ya, tantangan yang mungkin harus kita perhatikan adalah moda transportnya, kemudian biaya yang mungkin harus kita perhatikan supaya lebih efisien dan ekosistem yang terbentuk itu supaya lebih terintegrasi begitu, connectivity-nya.